Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wara. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Di video kali ini kita akan membahas 5 fakta atau mitos yang beredar di masyarakat. Nah, segmen fakta dan mitos ini akan coba kita lanjutkan setiap weekend ya. Nah, ini tujuannya agar kita semua tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak jelas di masyarakat. Nanti juga teman-teman boleh ikut menebak ya, itu mitos atau fakta. Dan kita akan bahas tuntas di video kali ini. Oke, udah siap semuanya? Kita mulai ya. Oke, yang pertama, mandi malam dapat menyebabkan penyakit rematik. Nah, ini suatu hal yang sangat sering kita dengar di masyarakat ya, udah dari zaman bahula lah. Saya juga udah sering banget ya dengar, terutama saat pulang kampung tuh, bener nggak sih mandi malam itu bikin rematik? Terus bilang sakit kaki, aduh sakit kakinya, mungkin karena sering mandi malam ya gitu. Nah, bener nggak sih sebenarnya pernyataan ini? Ayo, coba dipikirkan dengan baik-baik teman-teman. Gimana? Fakta atau mitos? Nah, jadi mandi malam dapat menyebabkan penyakit rematik itu adalah mitos teman-teman. Penyakit rematik ini adalah suatu penyakit autoimun, di mana autoimun ini menyebabkan suatu peradangan pada sendi. Nah, gejala dari penyakit rematik ini bisa berupa nyeri pada sendi, pembengkakan pada sendi, ataupun kekakuan pada sendi. Nah, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali ya dengan mandi malam, malah faktor genetik yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya penyakit autoimun ini, gitu teman-teman ya. Nah, oleh karena itu kalian nggak usah khawatir lagi untuk mandi malam ya, apalagi kalian sampai takut mandi malam karena kalian takut terkena penyakit penyakit rematik ini, seperti itu. Apalagi sampai kalian nggak mandi sebelum tidur ya, itu lebih berbahaya teman-teman ya. Oke, yang kedua, oleskan pasta gigi saat mengalami luka bakar. Nah ini juga sering banget ya kita dengar di masyarakat. Nah, kira-kira ini fakta atau mitos teman-teman? Mungkin di antara kalian mungkin sudah ada yang pernah melakukannya sendiri ya. Mungkin kalian sudah pernah oleskan pasta gigi saat mengalami luka bakar. Misalnya saat kalian kena knalpot, terkena wajan yang panas. Nah, ini kira-kira fakta atau mitos teman-teman? Ayo coba pikirkan dengan baik-baik supaya kita nggak tersesat nih dengan hal seperti ini. Bagaimana? Fakta atau mitos? Oke, jadi mengoleskan pasta gigi saat mengalami luka bakar itu adalah mitos teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu salah kaprah ya. Dan berbahaya justru karena saat kalian mengalami luka bakar, nah itu kan apalagi sampai kulit kalian yang paling atas itu terkelupas. Nah, kalian mengoleskan pasta gigi tuh, itu malah justru menimbulkan iritasi teman-teman, bukannya membuat luka bakar kalian menjadi lebih baik seperti itu. Nah, penanganan yang tepat itu adalah kalian dengan cara mengompres luka bakar yang kalian alami menggunakan air yang suhu normal ya, bukan air panas, menggunakan air yang bersih dan kain yang bersih juga. Nah, itu kalian kompres selama 10-20 menit. Nah, itu pertolongan pertama yang benar. Dan apabila luka bakarnya itu parah dan luas, lebih baik kalian pergi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang benar dan tepat, seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu adalah mitos teman-teman, jangan dilanjutkan lagi, jangan sampai kalian salah kaprah lagi. Oke, yang ketiga,
yaitu pakai pelembab kulit itu dapat mengurangi keluhan kulit berminyak. Nah, ini salah satu yang menjadi polemik juga ya, terutama di kalangan anak muda, pada wanita-wanita yang lagi suka-sukanya make up seperti itu ya, suka-sukanya memperhatikan wajah. Nah, ini saya lihat juga di internet, di masyarakat masih rancu ya, ada yang bilang nggak perlu pakai pelembab untuk kulit berminyak, ada yang nyuruh harus pakai. Nah, sebenarnya mana sih yang benar? Itu hanya mitos aja supaya laku produknya, ya bisa aja kan? Atau itu merupakan suatu fakta? Ayo, gimana teman-teman? Fakta atau mitos? Jadi, untuk pakai pelembab mengurangi masalah kulit berminyak itu adalah fakta, teman-teman. Nah, kulit kita itu apapun keadaannya perlu dijaga kelembaban kulit. Nah, itu perlu dijaga kelembabannya karena beberapa kasus pada kulit yang berminyak itu disebabkan karena suatu reaksi normal ya dari kulit kita untuk mengatasi kelembaban kulit yang kurang seperti itu. Nah, reaksi dari kulit ini dengan cara dia memproduksi dan mengeluarkan lebih banyak minyak seperti itu. Nah, minyak yang diproduksi berlebih ini justru dapat menimbulkan kulit yang berminyak nantinya. Oleh karena itu, walaupun kalian mengalami kulit berminyak saat ini, kalian tetap harus menggunakan pelembab. Tapi pilihlah yang ada label oil free, non comedogenic. Ya, itu yang kalian harus perhatikan. Itu letak bedanya dengan orang-orang yang kulit kering seperti itu. Itu yang harus kalian perhatikan di produk-produknya. Cari yang oil free dan non comedogenic seperti itu, teman-teman. Jadi ini merupakan fakta, teman-teman. Jangan makan telur terlalu banyak karena bisa bikin bisul. Ini fakta atau mitos nggak, teman-teman? Ayo coba pikirkan. Lucu emang ya. Bisa ya memang? Bisa sih emang ya. Bisa nggak sih? Lucu nggak sih? Telur bulat ya, bisul juga bulat, teman-teman. Jadi gini, teman-teman ya. Jadi mengkonsumsi telur terlalu banyak menyebabkan bisul itu merupakan mitos, teman-teman ya. Nggak ada ya namanya makan telur. Itu kan telur itu makanan yang bergizi ya, teman-teman. Ya walaupun dimakan terlalu banyak, nggak ada bukti jelas, nggak ada evidence gitu istilahnya, bisa menyebabkan bisul. Nah, bisul ini di bahasa kedokteran itu namanya furunkel, teman-teman. Nah, furunkel ini disebabkan oleh suatu infeksi bakteri, teman-teman. Bukan oleh karena makan telur terlalu banyak. Seperti itu. Jadi, bagi teman-teman, jangan takut ya makan telur, karena telur itu makanan yang bergizi, apalagi diiming-imingkan bahwa jangan makan telur terlalu banyak, nanti pantatnya bisul. Jangan sampai tersesat oleh hal-hal seperti ini. Oke, jadi jawabannya itu merupakan mitos, teman-teman. Oke, yang kelima dan yang terakhir itu adalah bagi penderita MAH harus makan setiap 4 jam sekali. Nah, ini fakta atau mitos, teman-teman? Pasti pernah baca atau mendengar ya langsung di masyarakat. Kira-kira ini fakta atau mitos, teman-teman? Supaya nggak salah informasi dong. Ternyata ini cuma mitos ya. Nggak rugi sih ya, tapi kan malah bikin gemuk nggak sih?
makan setiap 4 jam. Kalau saya sih pasti gemuk ya kalau makan setiap 4 jam sekali. Ayo teman-teman, gimana? Ini fakta atau mitos teman-teman? Oke, jadi begini teman-teman ya. Bagi penderita MAH, makan setiap 4 jam itu merupakan fakta. Nah, ini sebenarnya dianjurkan, bahasanya teman-teman, dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering. Itu sebenarnya kata-katanya. Sebaiknya setiap 4 jam makannya. Nah, tapi tetap itu ada kata-kata sedikit tapi sering. Jadi 4 jam kalau bisa itu jangan kalian setiap 4 jam itu makannya banyak-banyak ya, bukannya mahnya hilang juga, berat badan kalian naik drastis jadinya teman-teman. Jadi yang perlu kalian perhatikan bagi penderita MAH itu kalian makan sedikit tapi sering. Diusahakan setiap 4 jam itu ada makanan yang masuk, bisa roti, nggak harus nasi ya teman-teman. Jadi gini aja yang paling simpel sih, misalnya kalian makan sehari berapa piring? 3 piring, kalian bagi itu 3 piring itu dibagi setiap 4 jam. Dan yang terakhir makan kalian terakhir itu 2-3 jam sebelum tidur malam ya. Jangan terlalu mepet, takutnya malah juga bikin gas di lambung itu naik ke atas, disebut dengan gastric reflux ya. Itu juga berbahaya teman-teman. Jadi kalian atur dari pagi, misalnya dari jam 7 pagi kalian start makan sampai jam, misalnya kan tidur jam 10 ya, sampai jam 7 malam itu maksimum kalian makan malam. Nah, itu kalian atur setiap 4 jam harus ada makanan yang masuk ke perut kalian. Itu bisa roti, bisa buah. Ya, yang penting jangan sampai perut kosong, di mana itu akan menimbulkan asam lambung kalian naik seperti itu teman-teman. Oke, udah jelas teman-teman ya. Jadi itu merupakan fakta. Oke, itulah 5 fakta atau mitos yang beredar di masyarakat yang kita bahas di video kali ini teman-teman. Gimana? Menarik bukan? Semoga video ini bisa membantu kita supaya tidak salah informasi lagi ya teman-teman. Nggak ada yang terjerumus pada hoak-hoak yang ada di masyarakat, mitos-mitos yang di masyarakat, apalagi tentang kesehatan. Jangan sampai deh kalian tersesat dalam hal-hal seperti itu. Mungkin video ini akan kita lanjutkan setiap weekend ya teman-teman mengenai mitos atau fakta ini. Semoga bermanfaat aja deh bagi kalian semua. Oke, saya Dr. Wara pamit dulu teman-teman. Stay healthy.